Halo, balik lagi sama Bang Timur. Ketemu lagi di segmen Kamar Komik di mana gue bakal share komik lokal yang gue borong di tiap bulannya. Masih di bulan Desember 2023, di video ini gue akan share beberapa komik yang gue borong juga di akhir tahun dari berbagai kegiatan ataupun kanal yang belum sempat dibahas sebelumnya. Nah, biar gue makin semangat bikin konten serupa, please comment, like, subscribe, dan share video ini ya. Pertama, kita lihat komik dengan format yang sedikit berbeda, yaitu komik digital terbitan sendiri berjudul Ada Yang Mati di Sini karya Azam Raharjo. Komik horror one shot ini punya sinopsis yang cukup singkat. Sebuah rumah berdiri di hadapanmu. Ada yang mati di sini. Makin penasaran? Yuk kita lihat lebih jauh tentang komik ini. Komik bernuansa noir ini terbit dalam bentuk komik digital, berformat PDF dengan total 168 halaman pada November 2023 yang dapat diakses melalui beberapa kanal digital. Di bagian awal komik ini sudah menyampaikan adanya darah dan kebrutalan body horror dengan tema penyakit mental dan adegan bunuh diri. Jadi komik ini hanya dianjurkan untuk pembaca 17 tahun ke atas ya. Sesuai judul dan sinopsisnya, kita dibawa melihat kisah ini dari perspektif orang pertama, di mana gua sebagai pembaca merasa kayak ikut main game survival horror. Dan lewat cerita minim dialog di komik ini, kita lihat secara perlahan membuka fakta-fakta baru lewat benda-benda yang ditemukan atau dilihat si tokoh utama yang menggerakkan plotnya. Kalian yang udah pernah baca komik karya Mas Azam kayak Radio Algeria atau Sang Konsultan pasti cukup familiar dengan gaya gambar beliau yang ngikutin kita sama komik Junji Ito. Tapi lewat judul ini level keseramannya ditambah dengan upaya sang komikus menggambarkan detail situasi di tempat kejadian yang gak hanya sebagai latar tapi juga menjadi karakter sendiri dengan atmosfer sunyi dan misterius. Aspek body horror di komik ini juga cukup disturbing, tapi pastinya jadi aspek yang dicari para penggemar komik seram dengan eksekusi yang sangat baik oleh Mas Azam. Lewat pendekatan yang jarang digunakan yaitu sudut pandang orang pertama. Tentunya biar seru gua gak buka atau spoiler terlalu banyak ya komik ini. Singkat cerita, kalian yang suka dengan komik horor khususnya kisah seram atmosferik dengan nuansa misteri yang dibuka perlahan secara investigatif, sayang banget untuk lewatin komik ini. Apalagi komik ini berformat digital jadi bisa dibaca dari gawai kalian. Buat yang penasaran sama judul ini bisa cek ke azamraharjo.com atau karyakarsa.com/azamraharjo ya. Lanjut ke komik berikutnya berjudul Black Shinobi Fatal Shadow Unwrap nomor 0. Terbitan Dark Nebula atau DN Comics yang dibuat oleh Andrew Osborne, Dimas Wijaya, Fendi Miliarta, dan Safira. Melalui judul ini kita diajak melihat aksi seorang vigilante misterius dengan topeng iblis menakutkan yang meneror dan menghakimi para penjahat di kota Arsenar. Bahkan menandai korbannya dengan tanda misterius di tubuhnya sebagai peringatan bagi penjahat lain. Komik hitam putih bertema superhero ini merupakan judul yang mengenalkan kita sama aksi karakter Black Shinobi, pembela kebenaran yang gak tanggung-tanggung menghakimi para kriminal. Dari sisi ilustrasi, komik ini cukup menarik lewat pendekatan gambar sketsa terkesan raw dengan berbagai arsirannya. Hal menarik lainnya adalah penggunaan tarikan-tarikan perspektif untuk membentuk latar kota Arsenar, tapi juga bikin tiap momen di komiknya ditampilkan dari sudut pandang yang menarik, menunjukkan angle spesial dari sebuah kota yang nampaknya ingin digambarkan sebagai kota megah dengan gedung-gedung tingginya. Cukup mengingatkan pada pendekatan komik Marvel Spider-Man tahun 90-an. Untuk ceritanya sendiri langsung masuk ke pusat konfliknya, yaitu aksi kriminal di kota Arsenar yang langsung ditumpas oleh jagoan kita dengan cara yang ekstrim. Bahkan lewat aksinya ini kita juga bisa mendapatkan gambaran gimana kekuatan dan juga kemampuan sang jagoan. Kita tinggal nunggu aja nih jagoan kita ngelawan antagonis yang lebih superior. Untuk kalian penggemar komik superhero penuh aksi dari penerbit indie Indonesia, maka Black Shinobi ini bisa jadi pilihan menarik buat kalian baca. Yang berminat bisa dapetin komik ini lewat medsos @dncomics dan @Andrew Osborne ya. Untuk komik berikutnya ada judul Heat Racer nomor 1 karya Marcus P. dan Adit P. terbitan Gira Studio. Komik berbahasa Inggris ini membawa kita ke babak final turnamen Demon Lord yang mempertemukan sang protagonis yaitu Heat Racer melawan Kobo Cobra. Siapa yang akhirnya keluar sebagai pemenangnya? Komik hitam putih berbahasa Inggris ini bisa dibilang adalah komik full action yang juga langsung masuk ke inti ceritanya yaitu pertarungan akhir turnamen bergengsi. Yang bikin cukup menarik adalah desain karakternya yang berupa pendekar bela diri berkepala naga yang nggak terlalu dijelasin juga asal usul dan latar belakangnya, tapi cukup badass untuk dilihat. Garis-garis aksi banyak ditemui di tiap panelnya dengan penggambaran anatomi dalam berbagai jurus tokoh-tokohnya yang apik. Dengan cerita yang juga cukup lugas, ternyata komik ini juga menyimpan kejutan di akhir cerita di mana hasil turnamen ternyata bukan penutup, tapi justru pembuka akan konflik yang lebih besar. Yes, komik nomor pertama ini emang bersambung ke nomor berikutnya, dan kejadian di akhir itu bisa menuntun plot ke kisah berikutnya.
Untuk kalian yang mencari komik aksi penuh bersetting turnamen langsung dengan desain karakter yang unik, bisa baca komik ini sebagai pilihan menarik ya. Buat yang berminat bisa cek langsung ke akun IG @girazstudio. Nah, kita masuk ke komik lainnya berjudul Pembunuh Berantai Berdarah Dingin terbitan sendiri karya Prabowo Hadi. Komik ini menceritakan sosok pembunuh berkostum kodok yang ternyata tidak seperti yang kita kira dan berhubungan dengan sosok sutradara yang harus menerima konsekuensi atas hal yang dia lakukan. Komik hitam putih ini pernah jadi nominasi pendatang baru terbaik Pesta Komik Bandung 2023 dan memang kalau kita ceritain sinopsisnya akan menimbulkan pertanyaan dan bakal bikin penasaran ya. Komik ini punya semacam efek semakin kita tahu sedikit akan suatu produk atau ceritanya akan membuatnya semakin menarik. Komik ini rasanya fokus pada cerita yang ingin disampaikan melalui dialog yang cenderung panjang di antara para karakternya walaupun tiap halamannya membawa kita ke satu perspektif ke perspektif lain hingga masuk ke gong di akhir yang direncanakan menjadi plot twist dan cerita keseluruhannya. Mengingat ide narasinya yang cukup unik, mungkin kreator bisa eksplor lagi nih secara perlahan sehingga pembaca bisa lebih terhanyut dalam komik dan konflik ideologis dari sang sutradara sebagai tokoh utama. Jadi penasaran juga sih inspirasi pembunuh berkostum kodok ini dari mana ya? Atau ada filosofinya juga nih kira-kira. Jadi buat kalian yang mencari komik indie dengan plot twist absurd dengan dinamika pergulatan dialog antar tokohnya dan plot yang bikin kita mikir arah cerita di tiap halamannya, maka komik ini bisa jadi pilihan ya. Buat yang penasaran bisa kontak langsung kreatornya di IG @rekurekwaton atau toko komik seperti @inferno178komik ya. Lanjut, ada judul komik Project Omaga Toki nomor 1 dan 2 karya Surugami dan Tamamichi terbitan sendiri secara indie. Komik ini menceritakan dunia di mana manusia dan yokai atau makhluk halus hidup berdampingan. Tapi ada kalanya makhluk dunia gelap disebut Yoma muncul melalui portal misterius dari distorsi antar dimensi yang disebut sebagai fenomena Omaga Toki. Di judul inilah kita ikuti kisah para pemburu Yoma di dunia tersebut. Komik hitam putih bergaya manga dan bisa dibilang sebagai salah satu proyek Tanfish Tamam yang hadir dengan nama pena Tamamichi bersama Surugami. Dengan world building yang sangat luas ini, terlihat dari banyak istilah-istilah yang coba dikenalkan dalam dua nomor ini. Mulai dari fenomena Omaga Toki, Yoma, dan level-levelnya, hingga organisasi rahasia. Nuansa komiknya cukup shonen ya, karena banyak aksi pertarungan yang disuguhkan dengan line art yang tipis tapi dibubuhi dengan banyak block shading dan juga toning untuk background, termasuk garis-garis aksi yang cukup banyak membuat tensi momen di tiap panelnya menjadi terasa menegangkan. Layaknya komik shonen, maka power system atau kekuatan dari para tokohnya juga cukup menarik. Termasuk kehadiran organisasi rahasia yang sangat menarik, walaupun di sisi lain kita belum dapat nih pendalaman karakter yang cukup banyak. Tapi komik ini bertaburan dengan pendalaman lore atas dunia Project Omaga Toki. Karena itu, komik ini sangat cocok dalam membuka seri cerita yang bisa dilanjutkan dengan judul-judul lepas lain, melanjutkan kisah para tokoh utama di komik ini. Buat kalian yang suka dengan komik aksi bernuansa Jepang, khususnya yokai, yang penuh dengan pertarungan dan narasi world building yang luas, maka judul Project Omaga Toki ini bisa menjadi pilihan buat kalian ya. Buat yang minat sama komik ini bisa cek langsung medsos IG Surugami atau Indymaret ya. Beralih ke judul berikutnya, ada komik berjudul Tiger of Cilengkrang nomor 4 terbitan Padepokan Raga Sukma karya Alex Irzaki. Jalan panjang para macan Cilengkrang tiba di puncak lintasan. Sang pemimpin, Irzaki, kini telah siap mengadu jurus pamungkas di dalam kerangkeng. Ini adalah pertarungan terakhir, pertaruhan yang bermuara satu pilihan tunggal yaitu menang. Komik hitam putih yang menjadi nomor penutup dari seri Tiger of Cilengkrang ini melanjutkan kisah Irzaki melawan Damantin dalam sebuah pertarungan di ring untuk menyelamatkan adiknya. Judul ini pun hadir dengan jumlah halaman yang lebih banyak, yaitu 80 halaman. Secara ilustrasi mungkin gua nggak perlu ngingetin lagi gimana kepiawaian Alex Irzaki dalam menyuguhkan adegan aksi yang terasa sengit dan berdampak. Penggunaan garis aksi, perspektif momen yang dituangkan dalam panel, hingga pergerakan karakternya yang apik membuat tiap adegan pertarungannya terasa berbobot sekaligus intens. Secara cerita, komik ini rasanya fokus dalam penyelesaian konflik utama seri ini, lewat situasi di sekitar pertarungan di ring dan juga penyelamatan adik Irzaki. Namun pendekatan ini terasa pas sebagai babak penutup dari 4 nomor Tiger of Cilengkrang dan sebagai salah satu orang yang ngikutin dari nomor pertamanya, ending komik ini terasa seperti penutup yang apik dengan vibes kayak abis nonton film action di layar lebar. Untuk kalian yang udah ngikutin komik ini dari nomor pertamanya, tunggu apa lagi untuk lengkapin serinya di nomor keempat ini. Nah, buat kalian yang pengen cari komik silat atau aksi modern yang keren, gak salah juga buat mulai dari nomor terakhirnya. Siapa tahu jadi tergerak untuk ngumpulin dari nomor satunya nih. Untuk pembeliannya bisa cek langsung ke akun medsos IG atau Tokopedia Padepokan Raga Sukma ya.
Berikutnya ada komik kompilasi berjudul Sport terbitan Tampar Production X Lazy Art yang dibuat oleh 10 komikus berbeda. Lewat komik kompilasi ini kita bakal diajak melihat 10 judul komik pendek dari 10 komikus dengan gaya dan cerita yang berbeda, tapi dibuat dengan topik yang sama yaitu olahraga atau sport. Komik hitam putih yang sebenarnya terbit pertama kali tahun 2018 di Manga Fest Jogja ini menampilkan 10 kisah dari berbagai olahraga yang berbeda. Yuk kita lihat satu-satu. Dalam judul Youth and Sweat karya Rafsan, kita diajak melihat pertandingan sepak bola wanita yang sangat sengit yang berakhir kurang menggembirakan bagi sang protagonis utama, tapi ternyata menjadi momen pertemuan yang manis dengan pesepak bola pria yang menyimpan rasa. Sebuah kisah olahraga yang diakhiri sentuhan romansa remaja yang manis. Lalu ada judul Iceman karya Catur Ari yang mengajak kita melihat suatu pertandingan hoki es yang ketat dengan ilustrasi semi realis seperti gaya cat air yang cukup menarik. Kemudian di kisah Tikungan Terakhir karya Nyong Jalu, kita diajak melihat sebuah balap mobil endurance racing layaknya NASCAR dengan penggambaran unik yang membuat kita merasakan ketegangan antar pembalap menuju garis finish. Pada cerita Lari Zohri karya Irul bisa dilihat sebuah kisah fiktif dengan ilustrasi bergaya kasar simplistik. Asal mula seorang pemuda bernama Zohri bisa masuk ke tim atletik nasional lewat sebuah pertandingan adu lari. Kemudian di judul Free Solo karya Ahmad Rifai kita melihat bagaimana seorang pendaki gunung terus mendaki dan menghadapi tantangan di tebing yang dipanjatnya lewat ilustrasi line art tipis tanpa dialog. Lanjut lagi ada komik super singkat 2 halaman berjudul Sepeda karya Taufik Bikson dengan ilustrasi apik dan detail tentang atlet sepeda gunung yang menghadapi kecelakaan mengerikan saat melalui jalur berat lembah Tengkorak. Ada juga nih The Story of Legendary Man karya Geostick yang mengambil sudut pandang misterius tentang seorang legenda bowling yang ternyata mendapat kesuksesan oleh dokter yang aneh lewat goresan gambar yang kayaknya terinspirasi komik Hellboy karya Mike Mignola. Dalam komik berjudul 99% lagi-lagi ada kisah super pendek 2 halaman karya Dida Karisma yang bawa kita ke perspektif tim yang kalah oleh lawan yang jauh lebih berbakat. Berikutnya ada komik pendek 2 halaman lainnya berjudul Nerd Genius karya Monkey Man 449 yang disampaikan dengan gaya panel berjalan yang kecil dan penuh. Tiap halamannya menceritakan sebuah robot yang dibuat dan diuji coba dalam sebuah pertandingan bola kecil-kecilan. Formatnya unik banget dan di luar kebiasaan. Terakhir dalam komik Workout karya Akurama ada 5 komik strip mini tentang rangkaian kisah Cichan berolahraga untuk dapat menurunkan berat badannya dengan berbagai cara. Sebuah kisah ringan yang dekat banget dengan realita kita. Komik ini cocok banget buat yang suka dengan kompilasi komik lepasan lokal berkisah pendek dengan tema olahraga. Untuk yang berminat bisa langsung cek Tokopedia Tampar Production ya, atau cek akun medsos IG-nya. Jadi, gimana menurut kalian komik yang gue borong sampai akhir tahun ini? Ada yang bikin kalian tertarik untuk cari atau baca? Bisa langsung cek di kanal distribusi komik lokal yang udah gue share ya. Oke, itu dulu dari gue. Jangan lupa untuk terus baca dan dukung terus komik Indonesia yang pastinya gak kalah keren sama komik internasional ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Cus.